Perkenalkan, saya Ibu Betauli Pakpahan, guru yang mengampu mata pelajaran IPA dari UPTD SMP Negeri 3 Mendo Barat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik pencerminan, khususnya cermin datar. Adapun kompetensi dasar dari topik ini adalah sebagai berikut. Dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah cermin datar. Apa sih sebenarnya cermin itu? Ada nggak yang berpikir bahwa cermin itu adalah sejenis makanan ringan? Oh, tentu bukan ya. Cermin itu adalah benda yang sering kamu gunakan untuk berkaca. Nah, ini nih gambarnya, kamu bisa lihat di sini. Tada! Nah, inilah yang disebut dengan cermin. Lalu, kenapa disebut datar? Nah, disebut datar karena cermin ini memiliki permukaan yang datar. Lalu, apakah ada cermin yang permukaannya bukan datar? Ya, tentu ada dong. Nanti itu akan kita pelajari di sesi berikutnya. Jadi, sahabat rumah belajar, kita harus mengikuti perkembangan berikutnya ya. Nah, bagaimana sih sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar? Nah, yang pertama, sifat bayangannya itu adalah maya. Lalu, yang kedua, sifatnya itu adalah tegak. Lalu, yang berikutnya, bayangannya bersifat sama besar. Nah, karena sama besar inilah, makanya ketika kita berkaca di depan cermin datar, kita ukuran bayangan yang tampak di dalam cermin datar itu sama ukurannya dengan kita yang sebenarnya. Jadi tidak lebih kecil ataupun tidak lebih besar ya. Lalu tinggi bendanya atau yang dilambangkan dengan huruf H itu akan sama dengan tinggi bayangannya yang dilambangkan dengan H aksen. Lalu jarak benda yang dilambangkan dengan S, ini akan sama dengan jarak bayangan yang dilambangkan dengan S aksen. Oke, yang berikutnya. Ada berapa sih jumlah bayangan yang dibentuk oleh dua buah cermin datar? Nah, itu bisa kita ketahui dengan rumus berikut. N sama dengan 360 dibagi alfa dikurangi 1. Nah, N di sini adalah lambang untuk jumlah bayangan yang dibentuk oleh dua buah cermin datar. Sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Nah, di sini sebuah benda terletak di depan dua buah cermin datar yang membentuk sudut 60 derajat. Yang ditanyakan jumlah bayangan yang terbentuk. Nah, dari sini kan bisa kita ketahui nih, berarti sudut yang dibentuk oleh dua cermin datar itu, yang dilambangkan dengan alfa, itu sebesar 60 derajat. Lalu yang ditanyakannya adalah, berapakah jumlah bayangan yang dibentuk atau N? Nah, ini bisa kita hitung dengan rumus yang tadi ya, yaitu N sama dengan 360 derajat dibagi alfa, dikurangi 1. Berarti 360 derajat dibagi alfanya 60 derajat dikurangi 1. Nah, ini bisa dibagikan hasilnya 6. Lalu 6 dikurangi 1 hasilnya 5. Berarti nanti akan terdapat 5 bayangan yang dibentuk. Nah, sahabat rumah belajar, setelah kita menyimak video berikut, harapannya semua kita bisa memahaminya. Nah, jika ada yang kurang jelas, kalian bisa bertanya langsung melalui forum diskusi. See you and bye-bye!